warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjalankan ibadah yang agung, itu bersama-sama mempelajari perkara ilmu agama kita, mencari bekal untuk menghadapi kehidupan yang panjang, kehidupan akhirat, itu berupa ilmu. Maka jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menempuh belajar ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, yaitu ilmu syar'i, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Kita hadis sampai hadis ke-38. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-haditsu tsaminu wa tsalatsun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamsi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adhani la'uidannahu. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-38 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan, maka barang siapa memusuhi waliku, faqad adantu bil harbi, maka sungguh aku umumkan kepadanya dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaihi, daripada perkara yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sifatnya sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu,
dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya, warjilahu allati yamsi biha, dan akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya, wala in sa'alani la'utiyanahu, jika dia minta kepadaku niscaya akan aku beri, wala in ista'adani la'u'idannahu, dan jika dia minta perlindungan kepadaku niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini disebut hadis qudsi, ya. Di sini Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, ya. Pensarah di sini menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan hadis ini. Poin yang pertama adalah man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Maka barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan kepada dia dengan bil harbi, dengan peperangan. Hadzal hadis min al ahadits al qudsiyah allati yarwiha Rasul sallallahu alaihi wasallam an Rabbi. Hadis ini termasuk hadis qudsi yang mana Rasulullah meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama, Al-Imam Syaukani belum memiliki kitab Qatrul Wali bi Syarhi Hadisil Wali, yang mana beliau khusus membahas tentang hadis ini, ya. Satu hadis ini beliau syarah yang lumayan panjang, ya. Kemudian wa auliyaullahi humul mu'minul muttaqun. Beliau di sini menjelaskan siapa yang dimaksud dengan wali Allah. Apakah wali Allah itu orang yang bisa melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang aneh, ya, ataukah orang yang bisa terbang, ya, atau orang yang gila disebut wali Allah, atau yang bagaimana, ya. Yang disebut wali Allah adalah cirinya ada dua, alladzina amanu, orang-orang beriman dan bertakwa, itulah yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada waliullah, ya. Maka wali Allah Subhanahu wa taala terkadang mereka diberikan karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian yang di luar kebiasaan. Apa sebabnya? Karena ketaatan orang-orang beriman dan ketaatan orang-orang yang bertakwa, sehingga sebagian wali Allah diberikan karomah, ya. Berbeda dengan para nabi dan para rasul, mereka memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat? Sama, mukjizat adalah kejadian yang luar biasa, kejadian yang menunjukkan akan kenabian, kerasulan rasul tersebut, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam tongkatnya bisa berubah menjadi ular atau bisa membelah lautan, maka ini adalah di antara mukjizat menunjukkan akan kenabian Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka ini di antara, ya, mukjizat ataupun karomah. Adapun karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka definisi yang perlu kita ketahui bahwasanya wali Allah adalah cirinya mereka adalah beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini timbul karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul karena Allah mencintai orang tersebut, ya. Orang yang beriman dan bertakwa tentu mereka
juga mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka dengan ayatul mihnah, ayat untuk menguji keimanan orang-orang yang mengaku beriman, ya. Maka di dalam surah Al-Imran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakan ya Muhammad, jika mereka betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintainya, ya. Suatu nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Ketika sudah Allah mencintainya, ya, maka orang tersebut akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz yang selanjutnya, ketika Allah sudah mencintainya, Allah akan menjadi pendengarannya. Ya, maknanya dia tidak mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Dia tidak melihat kecuali perkara-perkara yang baik. Dia tidak melangkah kecuali dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Dia tidak berbuat kecuali dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Itu ketika Allah sudah mencintai seorang hamba. Maka menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, di antara alamatnya adalah Allah mencintainya. Dia juga orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang-orang sufi, ya, mereka mengatakan wali Allah ketika mereka sudah mencapai tingkatan yakin. Ketika sudah mencapai tingkatan yakin berarti sudah tidak melakukan syariat, leluasa tidak terkena beban syariat. Dan ini adalah pemahaman yang batil, yang salah, yang menyesatkan, bahkan termasuk kekufuran, ya. Sehingga ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, ya. Al-yakin di sini dipahami orang-orang sufi adalah ketika sudah mencapai derajat ma'rifah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, maka sudah ibadah itu selesai, ya. Pada para ulama menafsirkan al-yakin di sini adalah al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maknanya adalah al-maut. Sembahlah Rabbmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian al-yakin, makna adalah kematian. Seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya sampai ajal menjemputnya. Berbeda dengan orang-orang sufi memahami ayat ini, ketika sudah mencapai derajat ma'rifah, betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti ibadahnya selesai. Mereka meyakini orang tersebut sudah leluasa keluar daripada syariat Islam. Maka ketika ada yang meyakini seperti ini termasuk keyakinan kekufuran, bahkan bisa membatalkan keislaman seseorang. Para ulama menyebutkan termasuk nawaqidul Islam. Termasuk pembatal Islam adalah mani takoda, orang yang meyakini anna ba'dun nas, sebagian manusia itu yasa'u al-khuruj min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang meyakini leluasa, maknanya bebas, sudah keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini adalah kufrun, telah kufur, bahkan membatalkan keislaman seseorang. Maka yang namanya wali Allah adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Ketika orang itu sudah mencapai derajat ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, justru dia harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan para nabi dan para rasul? Bukankah para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tetapi bersama dengan itu mereka senantiasa bertambah ketaatannya, bertambah syukurnya, bertambah keyakinannya, ketawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, pemahaman-pemahaman yang batil. Maka pentingnya kita belajar ilmu agama itu kepada ahlinya, belajar ilmu agama kepada sesuai dengan pemahaman
Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau seandainya agama diambil dari siapapun, maka tentunya akan rusak. Ya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita betul-betul cerdas dalam memahami agama ini. Carilah agama kepada orang-orang yang betul-betul menelurusi ataupun mengikuti kepada para salafun saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Itu sekilas makna tentang al-wali. Jadi wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna barang siapa yang memusuhi waliku faqad adzantu bil harbi, maka aku mengumumkan kepada dia dengan peperangan. Maknanya adalah pensyarah sini menjelaskan a'lamtu annani muharibun lahu. Aku umumkan kepada dia bahwasanya aku akan memeranginya. Wa huwa yadullu ala khuturi muawadati auliyaillah. Maka ini menunjukkan bahayanya memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada di sekitar kita orang-orang yang beriman, bertakwa, mereka rajin ke masjid, ya, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita memusuhinya. Cintailah mereka. Ya. Karena ketika kita memusuhi daripada orang-orang beriman dan orang bertakwa, anu minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Ya. Maka tidak boleh seseorang daripada menyakiti atau memusuhi orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang bertakwa. Yang seharusnya kita harus loyal, cinta, menolong, mendukung, membantu, kita berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan sebaliknya memusuhi, berlepas diri dari mereka. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian penjelasan berikutnya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang telah aku wajibkan. Beliau menjelaskan bayanun anna wilayatullah innama tahsul bi taqarrub ilaihi bi adail faraid wal ityani ma dzalika bin nawafil. Lafaz ini menjelaskan bahwasanya wilayatullah, pertolongan Allah ataupun wali Allah itu didapatkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan yang wajib, kemudian disempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah. Untuk mendapatkan derajat dia adalah wali Allah, ya, maka caranya adalah melakukan perkara-perkara yang wajib, kemudian disempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah. Bukan dengan cara mungkin bertapa atau bersemedi di gua atau yang lain kemudian menjadi wali Allah, bukan. Tapi menjadi wali Allah adalah dengan bi'ada'il faraid, dengan menjalankan perkara-perkara yang perkara-perkara yang wajib. Maka di sini amalan yang paling Allah cintai adalah perkara-perkara yang sifatnya adalah wajib. Ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ataupun perkara-perkara yang lainnya yang sifatnya adalah fardun, sifat-sifatnya adalah wajib. Maka itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Wal ityanu ma'a dzalika bin nawafil. Kemudian dia sempurnakan, dia lakukan setelah perbuatan yang wajib, maka dia sempurnakan dengan perbuatan yang nawafil, yang sunnah. Wa yadul ala anna taqarrub bi adil faraid ahabbu ila Allah min nawafil. Maka yang menunjukkan bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang sifatnya wajib itu lebih Allah cintai daripada perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Dalam hal anggota badan jasad, maka ibadah yang paling besar yang paling Allah cintai adalah perkara sholat. Ya. Maka perkara sholat adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Manzilah kedudukan sholat di dalam Islam begitu luar biasa. Ya. Bahkan bisa membedakan orang yang kufur atau muslim, maka adalah dia dari apa? Dari sholatnya. Ya. Li'anna fi dzalika fi'lu ma aujaballah
wa tarku ma haramallah. Karena dalam hal tersebut dia melakukan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wal ati bil wajibat wa tariku lil muharamat wal muktasib. Wa man ata biha wa ata binafil ma'a fa huwa sabiqu bil khairat. Maka orang yang melakukan wajib meninggalkan yang haram makin termasuk orang yang pertengahan. Jadi sana ada 3 tingkatan. Pertama adalah zalimul li nafsi, orang yang mendolimi dirinya. Siapa itu? Adalah orang yang meninggalkan yang wajib dan menerjang perkara yang haram. Yang kedua adalah al-muqtasid, orang yang pertengahan. Apa itu? Dia melakukan yang wajib tapi tidak melakukan yang sunnah, melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa melakukan perkara yang sunnah. Maka ini adalah tingkatan kedua, namanya muqtasid. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Siapa itu? Orang yang melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian dia tambah dengan melakukan perkara-perkara yang sifatnya adalah sunnah. Ya. Ini diantara berapa tingkatan orang-orang yang melakukan kewajiban. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang nawafil, perkara sifatnya sunnah, mustahab, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. An-nawafil ya idyanu bil amali sholihah ziyadatan ala faraid. Nafilah itu adalah seorang itu melakukan amal soleh sebagai tambahan daripada yang sifatnya adalah wajib. Wa fi'luha mal istimrar aliyah yajlibu mahabbatullah azza wa jalla. Dan melakukan perkara yang sunnah, ya, yang disertai dengan istimrar terus menerus, maka akan mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ya. Maka untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah yang pertama dari dilakukan perkara yang wajib, kemudian dia sempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah. Maka itu untuk mendapatkan mahabbatullah, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wa kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi pendengarannya, ya, yang dia tidaklah mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Dan Allah akan menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengannya. Tidaklah dia melihat kecuali hal-hal yang Allah ridhoi. Dan Allah akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya. Tidaklah dia berbuat kecuali perkara-perkara Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan tidaklah dia langkahkan kakinya kecuali dalam perkara-perkara yang benar. Ya. Maka di antara faedah, manfaat ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan bimbing langkahnya. Allah akan tuntun, ya, jasadnya. Tidaklah dia bergerak, tidaklah dia melangkah, berbuat, melihat, mendengar kecuali dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kemudian di antara faedah selanjutnya, ketika Allah sudah mencintainya, bi ijabati da'watihi idza da'ahu, maka Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan doanya. Maka dalam lafaz hadis tersebut, wala in sa'alani la'utiyannahu, jika dia minta kepadaku niscaya akan aku beri. Wa in ista'adani la'uidannahu, jika dia minta perlindungan kepadaku niscaya akan aku lindungi. Ini diantara faedah manfaat orang-orang yang Allah cintai, ya, dengan akan dibimbing seluruh jasadnya, dari penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, tidaklah dia berbuat, mendengar, melihat kecuali perkara-perkara yang Allah ridhoi. Begitu pula di antara faedah selanjutnya,
akan Allah kabulkan apabila dia berdoa, kemudian akan Allah lindungi apabila dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adapun syaratnya adalah ketika dia melakukan perkara yang wajib, kemudian dia sempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara beberapa penjelasan yang beliau berikan. Kemudian faedah kesimpulan dari hadis ini, pertama adalah bayanu fadli auliyaillah wa syiddati khatri mu'adatihim, penjelasan keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Maka kondisi apapun dalam perkara dunia ini, maka yang menjadi barometer, menjadi ukuran adalah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari sisi kedudukan, dari sisi jabatan, harta ataupun yang lainnya. Tetapi seorang akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. Beriman diwujudkan dengan hatinya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, hari akhir, kitabnya, beriman terhadap takdir yang baik dan buruk. Kemudian bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larang-larangan, diwujudkan dengan anggota badan. Maka inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wasyiddati khatri mu'adatim, dan bahayanya memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya memusuhi orang-orang beriman, bahayanya memusuhi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, anna wilayatullah azza wa jalla tahsulu bi adil faraid wa fi'lin nawafil. Bahwasanya untuk mendapatkan gelar wali Allah itu didapatkan dengan dua hal: melaksanakan yang wajib dan disempurnakan dengan perkara yang sifatnya sunnah, melakukan ketaatan, ya, bukan dengan cara yang lain, ya, entah dengan cara semedi atau dengan berpuasa, mutih ataupun yang lainnya, bukan. Atau mungkin dengan melakukan perjalanan yang jauh dengan berjalan, atau memakai pakaian yang compang-camping sehingga dikatakan wali Allah, bukan. Tapi wali Allah untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan melaksanakan perintahnya, melaksanakan yang wajib dan melaksanakan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Faedah yang ketiga, an ahabba ma yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bihi adaul faraid. Sesungguhnya perkara yang paling Allah cintai untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan perkara yang wajib, ya. Meskipun mungkin di antara perkara yang sunnah itu pahalanya besar, tetapi ketika itu ada perkara yang wajib, tetap perkara yang paling Allah cintai. Meskipun perkara sunnah itu mungkin disebutkan pahalanya besar, sekian dan sekian, tetapi amalan yang paling Allah cintai adalah perkara yang sifatnya adalah fardun, perkara yang sifatnya adalah wajib. Ini. Faedah yang keempat, itsbatu sifati mahabbah lillahi azza wa jalla. Dalam hadis ini ada penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memiliki sifat mahabbah, yaitu cinta. Maka seorang yang beriman menetapkan Allah memiliki sifat mahabbah, cinta. Adapun cintanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan cintanya makhluk. Ya. Maka dalam hal kaifiyah kaidah dalam asma wa sifat, maka kita mengimani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifatnya makhluk, tanpa membagaimanakan, tanpa menghilangkan maknanya. Cinta diartikan dengan yang lain, maka enggak boleh, atau ditakwilkan. Maka mahabbah, makna cinta, ya cinta, ma'ruf maknanya, ya. Maka ini berkaitan dengan kaidah sifat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, tafawutul a'mal
fi mahabbatillah iyaha. Bertingkat-tingkatnya amalan dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah perkara yang wajib. Setelah itu baru perkara yang sifatnya sunnah. Menunjukkan amalan itu adalah tafawut, bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang Allah cintai. Faedah ke-6, ana fi'lan nawafil ba'da adil faraid yajlibu mahabbatullah azza wa jalla. Bahwasanya melakukan perkara yang sunnah tentunya setelah dia menunaikan yang wajib, maka ini akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Maka jangan seorang terbalik, ya, dia lebih mendahulukan perkara yang sunnah tapi meninggalkan perkara yang wajib. Ya. Dan terkadang banyak dari kalangan muslimin lebih mendahulukan perkara yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Salah satu contoh, ya kan, di antaranya adalah sholat Id, ya kan, Idul Fitri atau Idul Adha. Sebagian para ulama kemudian adalah sunnah muakkadah, tapi mereka meninggalkan sholat subuh, kan itu. Mereka semalam takbiran, ya kan, sampai malam, ya. Tapi dia tidak melaksanakan sholat subuh, tapi dia sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ini adalah terkadang yang keliru. Ya. Perkara yang wajib tetap Allah, perkara yang Allah cintai. Ya. Maka seseorang tidak boleh mencukupkan dengan perkara yang wajib juga. Ya. Setinggi apapun amalan kita, sekuat apapun kita melakukan sebuah amalan, pasti di situ ada kekurangan. Ya. Maka kita tetap untuk melakukan perkara yang sifatnya adalah sunnah. Jangan mencukupkan perkara yang sifatnya adalah wajib. Ya. Sepintar apapun, ya, sesoleh apapun seseorang, maka yang namanya manusia tetap di sana tidak ada yang sempurna. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika minta kepada Rasulullah sebuah doa, ya, yang akan beliau amalkan dalam sholatnya, maka di antara doa yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma firli inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku telah berbuat zalim kepadaku dengan zalim yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, kita tidak bisa terlepas dari perkara yang sunnah. Maknanya kita tidak boleh mencukupkan perkara yang wajib. Seandainya kita melakukan yang wajib, ya, itu tidak pasti di situ ada apa? Ada celah, ada kekurangan. Maka kita tutupi dengan perkara yang sifatnya adalah nawafil, yang sifatnya adalah sunnah. Ini. Kemudian faedah yang ketujuh, anna man dhafira bi mahabbatillah wasyaddadu fi sam'i wa basarihi wa batsi wa masyi. Bahwasanya barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ma'iyah, yaitu kebersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua gerak-geriknya, dalam semua pendengarannya, penglihatannya. Maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mudah untuk mengaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, tapi belum tentu Allah cinta kepadanya. Ya, sebagaimana dalam syair, kulun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqiru bidaka. Seorang itu mengaku cinta kepada Laila, ya, tapi ternyata Laila tidak mengakui cinta kepadanya. Seorang itu mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi ternyata Allah tidak mencintainya. Nah ini, maka seorang mungkin mudah untuk mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum tentu Allah cinta kepadanya. Bagaimana agar Allah mencintai kepada kita? Maka diantaranya adalah mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni,
ikutilah aku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu pula melaksanakan yang wajib dan disempurnakan dengan perkara-perkara yang sifatnya adalah sunnah. Faedah yang ke-8, anna mahabbatullah tajlibu lil abdi ijabata du'aihi wa i'adatu mimma yakhafu. Bahwasanya cintanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan bagi seorang hamba dikabulkan doanya dan akan dilindungi dari perkara-perkara yang dia khawatirkan, perkara-perkara yang dia takutkan. Allah akan melindunginya. Ini ketika Allah sudah mencintai seorang hamba. Maka ketika seorang hamba berdoa, maka akan diijabahi doanya, dan ketika seorang hamba memohon perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Kemudian faedah yang ke-9 yang terakhir adalah anna thawaballah azza wa jalla lil abdi yakunu bi ijabati matlubihi wassalamati min marhubihi. Bahwasanya pahala Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu dengan cara bi ijabati matlubihi, dengan mengabulkan permintaannya, wassalamati min marbubi, dan keselamatan dari sesuatu yang dia takutkan. Ini diantara Allah memberikan ganjaran pahala bagi seorang hamba ketika Allah mengabulkan permintaannya. Kemudian juga Allah menyelamatkan dari perkara-perkara yang beliau takutkan, dari perkara-perkara yang dia khawatirkan, sehingga Allah pun melindunginya dari berbagai macam mara bahaya, dari mudarat ataupun perkara-perkara yang akan menjelekkan dia. Ma'asyiral muslimin, rahimahullah, ini diantara hadis pada malam ini yang kita baca berkaitan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi wali Allah adalah dengan cara melaksanakan yang wajib, kemudian disempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah. Tapi demikian apa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.